Oke, sudah di-record. Jadi saya ucapkan selamat datang untuk para peserta Zoominar gratis Sultan Gerobak Magnet Mitra Formula gitu ya. Dan malam hari ini juga akan menyampaikan topik baru, mendapatkan topik baru, franchise booster ya. Ini topik yang seru, topik yang daging banget ya. Ini saya diceritain oleh Coach Alim bahwa materi-materi yang akan dibagikan pada malam hari ini benar-benar insight terbaru, terupdate, sehingga teman-teman pastinya akan merasa beruntung mendapatkan insight yang luar biasa menarik pada malam hari ini. Nah, selama 60 menit ke depan kurang lebih ya, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah franchise booster ini, jadi beberapa strategi dari hulu sampai hilir ya, dari riset sampai marketing. Kira-kira kalau di dunia bisnis dengan kondisi yang seperti ini, kondisi terkini seperti ini, bagaimana prospek kemitraan gitu ya, bagaimana strategi-strategi terbarunya, bagaimana kita nge-boost gitu ya. Dan ini berguna baik teman-teman bagi yang sudah memiliki franchise ya, dan mungkin stuck atau pengen mengembangkan diri, ataupun teman-teman yang belum memiliki franchise gitu ya, entah mungkin masih sebagai karyawan atau sudah punya usaha tapi belum punya franchise gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar lebih detail tentang franchise booster itu. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, kita juga akan tahu seperti apa sih sebenarnya e-course terkini ya dari Coach Nazir Alimuddin, yang seperti teman-teman sudah tahu ya, mungkin kena iklannya, mungkin dapat informasi dari Instagram, dari WhatsApp gitu ya, bahwa Sultan Gerobak ini yang dibesut oleh Coach Nazir Alimuddin itu memiliki e-course yang baru, yang bagus banget ya, namanya adalah Magnet Mitra Formula, di mana semua orang udah penasaran sebenarnya isinya seperti apa. Nah, nanti kita akan spill tipis-tipis ya, spill tipis-tipis isinya itu apa. Kemudian bagaimana testimoni teman-teman di sana gitu ya. Terus kita juga akan tahu kalau pengen memiliki atau join di e-course itu kita harus bayar HTM berapa nih gitu ya. Ada diskon nggak nih gitu. Itu adalah topik yang akan kita sampaikan di keduanya ya. Yang ketiga, nah ini saya akan kembalikan forumnya ke teman-teman. Jadi nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab, dan ini silakan kesempatan emas untuk teman-teman bisa tanya langsung dengan Coach Nazir Alimuddin tentang apapun ya, khususnya tentang bisnis di kuliner. Oke, ya, oke. Suaranya masih terdengar jelas ya. Nah, di sini saya pengen tanya nih, siapa yang pernah ikut Zoominar Sultan Gerobak sebelumnya, yang sudah pernah tuliskan pernah, yang baru join pada malam hari ini tuliskan di kolom chat baru join. Oke ya. Oke, ada yang sudah, ada yang baru join, baru siap. Ya, ada yang baru join. Oke. Nah, ada yang baru, ada yang sudah ya. Yang kedua adalah saya pengen tahu juga nih teman-teman di sini rata-rata ini sudah punya bisnis atau masih kerja profesional gitu ya. Kalau yang sudah punya bisnis silahkan tuliskan di kolom chat brandnya apa, bisnisnya apa, ataupun kalau yang masih bekerja ya silahkan profesinya apa gitu ya. Silahkan dituliskan, siapa tahu nanti akan terjalin kolaborasi. Ya kan? Oh, ada yang sudah punya nih ketoprak Betawi. Oke, ada mie ayam Hansen, Miasen. Oke, luar biasa, keren banget. Ya, ada yang bisnis percetakan. Wah, luar biasa ya. Nah, ini nanti bisa kolaborasi nih, bisnis percetakan dengan kemitraan itu biasanya kan outlet-outlet pasti butuh nyetak-nyetak gitu kan, entah itu bannernya, entah itu flyer apapun itu ya. Ada juga ayam sori. Namanya keren ya, ayam sori chicken stick, luar biasa. Keren banget, dan sebentar lagi kita akan mulai ya. Nanti apakah saya pengen cek dulu Coach Nazir Alim sudah ready atau belum. Kalau sudah ready silahkan on cam dulu ya. Oke, baru jualan donat namanya Happy Donat. Wih, luar biasa. Keren-keren, ini luar biasa ya, pada malam hari ini memang istimewa sekali ya. Pesertanya ini para calon-calon sultan ya. Calon-calon sultan yang luar biasa. Malam hari ini kita akan mendapatkan formula terbaru ya, insight terbaru dari Coach Nazir Alimuddin, di mana malam hari ini beliau akan spesifik membincangkan
tentang franchise gitu ya. Oke, yang sudah siap belajar silahkan tulis di kolom chat siap gitu ya. Ramaikan kolom chatnya siap gitu. Oke, udah siap banget. Oke, siap. Oke, oke. Kalau gitu kita sambut dengan tepuk tangan di tempat masing-masing. Ya, kita beri sambutan yang paling meriah untuk Coach Nazir Alim. Oh, ini ada 300 juta Mas ini Mas tepuk tangan. Oke, silakan Coach. Boleh, boleh on mic. Silakan. Siap, siap. Makasih Mas Bondan. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Jelas, jelas. Ya, 300 juta orang nih. Siap bikin partai ini, kayak lagi lupakan. Oke, sehat Mas Alim, Coach Alim? Alhamdulillah Mas Bondan. Lagi sibuk apa nih belakangan hari ini? 2 hari, 3 hari ini. Kayaknya kan kalau kita lihat di sosial medianya itu wah, udah kayak setrika tuh. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, bolak-balik gitu ya. Ini Ya, kayaknya lagi kenceng banget ini sepertinya ini. biasa lah Mas. Ya. Di ngap inilah, cari cari buat anak istri aja. Oh, siap. Dan alhamdulillah dapat insight ya dari hasil keliling-kelilingnya gitu ya, ngecek bisnis, Ya, silaturahmi gitu ya. Kemudian set bantu set up klien juga ya, Coach Alin ya. ya, Itu lagi itu banyak. pasti juga beruntung juga buat kita dapat oleh-oleh ilmu. Ya, Oke, sudah ready Coach? siap, siap. Udah Mas Bondan. Siap, silahkan. Ya, thank you teman-teman semua udah hadir ya. Dari join join di grup semua ini berarti ya di sini ya. Sudah menyempatkan waktunya. Yang lain mungkin lagi pada nonton timnas ya lawan Cina. Kita belajar kemitraan. Oh iya, iya, iya. Kayaknya bakal kalah. Saya lihat udah 2-0 aja. Masya Allah. Ya, kita kita support timnas dengan pemberdayaan ekonomi. Betul banget, setuju. Ya, teman-teman semua di sini ya. Banyak Mas Bondan udah menghantarkan ya teman-teman untuk bisa diskusi, untuk bisa sharing bareng tentang bisnis kemitraan ya, bisnis kemitraan khususnya F&B dan skala gerobakan. Tadi saya lihat yang bisnisnya percetakan, welcome, Mas, oke juga bisa ya. Beberapa strategi dalam kemitraan bisa diterapkan ya, kemitraan gerobakan ya bisa diterapkan dalam unit bisnis ya atau kategori bisnis apapun ya. Karena prinsipnya sama, kita punya brand, eh, produk kita fit ya, produk kita market fit, terus gimana biar orang orang tahu ya, orang tahu dan melihat ini sebagai potensi bisnis ya, potensial yang mereka bisa bergabung untuk sama-sama ngomset ya, sama-sama berjuang, sama-sama jualan gitu ya. Nah di sini saya juga praktisi ya sama kayak teman-teman semua ya dari beberapa brand, beberapa produk lagi saya jalanin yang punya sendiri ya, punya sendiri rata-rata F&B, Dawet Kemayu ya kalau teman-teman tahu ya Dawet Kemayu, lalu ada bakso juga. Nggak banyak sih brand saya, cuman lagi banyaknya handling klien sih ya, klien eh, teman-teman mitra yang punya brand juga ya, yang punya brand, yang punya produk yang pengen dimitrakan, yang pengen di-franchise-kan. Nah, saya rata-rata tadi kalau Mas Bunan nanya sibuknya apa, lagi di situ sih. Ya, lagi handle lima klien ya, 5 klien F&B. Sekalian perubahan juga gimana mereka bisnisnya bisa pecah telur ya, bisa closing mitra, bisa buka cabang dari kemitraan. Ya, lagi itu ini saya ini kesibukannya selama beberapa minggu ini. Oke, kalau masuk ke materi ya, kalau kita bicara bisnis kemitraan, ada banyak tools, ada banyak strategi ya untuk kita punya bisnis dan dimitrakan.
ya. Jadi kita mungkin mengesampingkan pemikiran bisnis itu harus kita semua yang ngerjain gitu. Mungkin di awal-awal saya juga berpikir kayak gitu ya. Kalau kita mau punya bisnis, semuanya dari A sampai Z, dari hulu ke hilir kita yang ngerjain. Itu betul, nggak apa-apa ya. Nggak ada yang salah juga, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada cuma konsekuensi ya. Maksudnya ketika kita ada goals, ada target pengen scale up cabang ya dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Eh, ada beberapa saran ya, atau bukan saran sih. Ya ya opsi lah ya, opsi biar kita bisa 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 segera launching kemitraan kita dan bisa dapat mitra. Ya. Seputar itu mungkin yang saya share ya. Strategi kita punya punya produk atau nggak punya produk gitu ya. Kita produksi sendiri ataupun kita nggak produksi, tapi kita punya brand nih, brand yang produknya ke market ya menjadi potensial bisnis dan kita bisa ngejual license-nya, kita bisa ngejual brand ini ya untuk ngajak orang-orang buat bergabung jualan bareng kita untuk mempercepat titik pertumbuhan outlet-outlet kita. Saya share screen. Kelihatan ya? Ternyata. Terus growth hack bisnis kemitraan. Nah ini sepintas ya, sepintas perjalanan bisnis yang saya punya. Perjalanan bisnis saya launching sampai sekarang ya pernah di tahun 2014 ya saya pro bisnis F&B kemitraan dari 2014. Pertama pun sama ya. Saya di tahun 2014 saya beli kemitraan juga ya, bergabung kemitraan dari eh, ayam gerobakan dari Depok. 3 bulan tutup. Lalu mencoba untuk bikin brand sendiri ya, namanya Ayam Legend. Sudah jadi legend juga, bangkrut juga ya 6 bulan. Lalu yang lumayan bertahan lama Ayam Geprek Abang Irang. Yang lumayan 5 tahun ya, 5 tahun dari 2014 sampai 2019 ya. Tutup pas COVID ya, terpaksa harus kita close karena COVID. Beberapa outlet saya bukanya di kampus karena kampus libur 2 tahun, jadi hampir sangat struggling ya untuk jualannya. Walaupun kita pakai beberapa strategi, tapi tetap nggak bisa angkat ya, karena customer-nya emang nggak ada gitu ya. Terus sempat buka stick juga, dan sekarang yang lagi saya jalanin dan lumayan ngebuat, oke, kayaknya saya emang untuk saat ini lagi enjoy dan lagi tahu caranya eh, untuk jalanin bisnis yang saya kuasai, yang lebih fleksibel, lebih simpel gitu ya. Skalanya lebih kecil, gerobakan, comfort food ya, produk yang comfort food juga pasti dibeli orang Indonesia, dikonsumsi sama orang Indonesia. Dan ini ya, apa pas ya ininya ya untuk produknya, bukan 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 produk musiman atau tren sesaat ya. Tinggal kita create ya USP-nya, value-nya apa, selling point-nya apa. Nah, ini yang balik yang tadi saya bahas di awal, starting hack bisnis kemitraan apa sih yang yang saya maksud ya di awal tadi pembahasan. Jadi ketika kita bisnis kemitraan nggak harus kita punya produk sendiri, nggak harus kita yang jualin juga gitu ya. Kalau yang awal nih all in execution, oke ya, ada banyak orang yang launching bisnis kemitraannya semua dia yang eksekusi dari mulai produksi, terus jualnya, dia marketingnya juga, terus dia QC juga, dia handling manpower juga. Ini salut
sama business owner yang bisa all in. Ada juga collab produk yang awal-awal saya lakukan. Awal-awal saya lakukan untuk membesarkan, untuk ngebanyakin cabang kemitraannya Dawet Kemayu. Pakai collab produk, ya. Saya eh, waktu itu di awal-awal merintis Dawet Kemayu, yang saya kuasai, yang saya tahu how to play-nya adalah gimana cara jualan, building tim marketing. Ya, saya tahu nih, ketika saya punya produk, ada brand lah ya, untuk jualan ya, untuk jualan yang harus saya lakukan apa aja sih, ya, cara jualannya gimana, terus manpower atau divisi yang harus saya rekrut bagian apa aja gitu ya. Terus biar kemitraan ini cepat kejual, saya pakai pakai cara marketing apa gitu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak punya produk waktu di awal. Dawet Kemayu itu bukan saya yang produksi di awal-awal ya. Saya vendor, saya ada partner, dia emang enak nih bikin dawetnya, terus produksi gulanya gitu. Tinggal saya ini aja, tinggal saya oke, kayaknya di branding bagus nih ya, dawet ya, cendol lah ya kalau di Jawa Barat ya, cendol dawet, terus saya bikin konsep yang belum ada ya. Rata-rata dawet atau cendol dia jualan di gerobakan pinggir jalan, ya harga murah dan brandingnya mungkin biasa-biasa aja ya, komoditi lah ya. Saya bikin naik kelas karena benchmarknya banyak ya, produk tradisional yang naik kelas dan menyasar segmen market middle up banyak ya. Sate Senayan contohnya ya, harganya bisa mahal gitu ya. Bakso Cakman gitu ya, masuk di mall gitu dan lain sebagainya banyak. Berarti emang sebenarnya eh, orang Indonesia ya mereka nggak bakal lepas gitu sama makanan tradisional ya. Nggak bakal lepas mereka walaupun kita digempur ya di apa diinvasi ya sama produk-produk dari luar ya, produk-produk fusion, produk Western, Japanese gitu. Pasti orang Indonesia balik lagi lah ya, makanan tradisional khas Nusantara gitu. Jadi saya bilang ya comfort tuh masih 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 sangat bagus potensinya. Ya tradisional food masih sangat bagus potensinya kalau kita mau ngegas di situ. Ya, dari saya lihat ada beberapa teman yang jualnya comfort food ya, dan eh, gampang juga lakunya kayaknya. Ada yang kerak, ada yang ayam. Nah, tinggal gimana menciptakan persepsi spesifik ya. Itu masuk ke tahap ke bahasan branding sebenarnya. Tinggal masuk ke persepsi spesifik apa yang pengen ditimbulkan dari produknya teman-teman kepada customer gitu ya. Kenapa kenapa sih orang harus beli ketoprak kita gitu? Kenapa harus harus jajan ayam kita? Apa yang bedain ayam kita sama geduk? Apa yang bedain ayam kita sama olive sama rocket chicken gitu kan? Eh, satu kayaknya yang bikin beda itu possibility buat growth-nya ada, dan kalau match ya bisa gede banget. Kayak di Daud Kemayu punya saya hanya satu poin aja yang bikin diferensiasi ya produk saya dengan pemain-pemain cendol atau dawet pada umumnya ya. Ya, saya sering bahas sosmed atau di Kang Ajar gitu konten-konten. Ya cuma satu aja, cuma dawet saya nggak make santan ya. Itu kalau dari ingredient ya, pakai santan. Kita ganti santannya dengan creamer ya, creamer nabati. Tapi secara persepsi spesifik, Dawet Kemayu adalah brand ya atau produk dawet level up ya, dawet level up yang mulai care dengan kesehatan. Jadi market kita lebih eh, kalau kita bikin buyer persona ya, kalau saya biasanya kalau bikin brand, saya bikin dulu ya buyer personanya. Jadi kalau spesifik buyer persona Daud Kemayu, wanita usia 35 sampai 45 tahun, ya, anak minimal satu, punya anak satu, lalu hobi nge-mall minimal 1 minggu sekali, gitu ya.
punya komunitas ya, punya komunitas atau grup kayak grup arisan, grup hijaber segala macam, dan mulai males jajan yang aneh-aneh, tapi dia udah care sama kesehatan. Ya, itu kalau spesifik ya, spesifik bayar persona saya ya. Jadi ya saya ke situ aja apa bahasa buat campaign marketing segala macam ke tadi cewek usia 35 sampai 45 tahun ya yang dia kalau jalan-jalan di mall atau pinggir jalan kulineran udah males jajan yang terlalu aneh-aneh. Makanya ya udah yang pasti-pasti aja lah, yang lebih lebih higienis gitu ya. Terus secara visual, packaging, branding lebih eye catchy juga gitu. Dan mereka nggak malu ketika harus pamer ke teman-temannya. Oh aku beli habis di Dawet Kemayu nih, mesti share di Instagram, di grup WhatsApp gitu. Karena kita juga memperhatikan dari sisi visualnya juga ya, visual packaging produknya dan booth-nya juga. Gitu. Ya tadi ya kalau kita balik lagi ke pembahasan, eh, bisa juga teman-teman ketika jagonya di marketing atau jualan, eh, coba aja gitu collab sama UKM atau teman yang punya produknya enak gitu kan, dan sudah banyak testimoni positifnya, ya udah tinggal jual. Ya kayak kemarin pas saya ngisi di Kemenkop, ada UKM produknya tahu petis enak ya, rencana mungkin saya ajak collab juga gitu. Kalau saya malas produksi orangnya, mending jualan gitu. Produksi bukan bukan ranah saya ya. Produknya enak, ya udah, dan udah banyak testimoni positifnya. Tiap ikut bazar rame gitu ya, tiap ikut pameran kuliner selalu sold out. Terus langganannya juga bukan orang customer biasa gitu ya. Ada langganan keluarga Keraton, keluarga Pakualam kalau di Jogja ya. Terus beberapa beberapa istrinya musisi Jogja, artis Jogja pada langganan tahunya dia semua gitu kan. Dan udah ngumpulin testimoni ya, screenshot ada yang video, wah berarti ini fit nih produknya nih, ya kan? Dan udah banyak demand-nya ya, udah banyak permintaan untuk buka 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 dia udah buka kemitraan gitu, dan dia nggak tahu caranya ya. Si ibu ini cuma tahu dia bisa bikin produk tahunya, tapi nggak tahu gimana caranya untuk eh, launching sistem kemitraan di bisnis. Nah, itu peluang bagi teman-teman ya. Kalau ada relasi yang jago bikin produk, teman-teman tahu cara jualannya, bisa bisa di situ untuk atau collab marketing. Ya, kayak saya yang lakukan sekarang, ada teman-teman UKM nggak tahu cara marketing, nah saya jual, saya yang bantu. Tadi ya saya bilang di awal saya handle beberapa klien. Nah, teman-teman UKM ini produknya bagus-bagus, ya, enak-enak, ya. Tapi nggak tahu nih gimana caranya untuk bisa ngiklan ya, bisa ngejual kemitraannya, ngejual brandnya, gimana pakai pakai channel channel marketingnya apa aja, kontennya kayak gimana, gimana cara bikin proposal kemitraan, gimana cara bikin skema ROI gitu ya, gimana cara bikin MOU kemitraan, nah, mereka nggak tahu, nah, saya di sini gitu ya teman-teman ya. Revenue stream ke bisnis kemitraan dari apa aja sih? Ya, saya yakin teman-teman yang udah launching bisnis kemitraan tahu lah ya dari mana aja sumber pemasukan dari bisnis kemitraan. Nah, brand royalty, ya brand royalty yang dibayar di depan, ya itu ada margin sekian sekian persen, ya itu bisa jadi bukan. Ya, ketika teman-teman akuisisi mitra baru, akuisisi franchise baru, itu bisa dapat tuh brand royalty-nya ya di depan biasanya. Ada brand royalty, ada franchise fee. Kalau franchise fee biasanya bulanan, ya. Tapi ada yang menerapkan, ada yang enggak. Ya, franchise fee bulanan, misalnya share 3% dari omset atau 5% dari profit gitu ya ke manajemen pusat, dan itu rutin bulanan. Kalau di saya nggak ada franchise fee, saya hanya ada brand royalty di depan. Jadi untuk next-nya mitra itu dapat, bukan, saya itu dapat dari orderan bahan baku ya, order raw material ya, bahan baku dari mitra. Jadi saya jual bahan baku. Saya udah nggak narik persenan lagi dari mitra, gitu ya. Yang kedua tadi ya jual bahan baku. Bahan baku itu revenue utama dari bisnis kemitraan, ya. Selain tadi brand royalty. Lalu yang ketiga jual lisensi. Apa sih maksudnya jual lisensi itu? Menariknya ya, menarik.
Pas saya ngumpul sama beberapa pelaku kemitraan F&B ya kemarin di Jogja ada, terus pas saya ke mana kemarin, Solo ya, pas saya ke Solo kemarin. Nah, mereka itu simple ya, sederhana dalam menjual kemitraannya gitu. Ya mungkin karena target market ya, jadi bisa juga kalau kita nggak pengen jual yang termahal ya, yang penting ada mitra yang bisa join dan kita bisa ngebuang ya atau ngejual bahan baku gitu ya, bisnis supply chain kita jalan gitu. Jadi awal kita nggak mempersulit orang untuk bantu jualan, nggak mempersulit orang untuk join join kemitraan kita ya. Let's say biasanya kita jual kemitraan 10 juta ya, gerobak udah dapat peralatan bahan baku dan lain-lain gitu ya. Tapi ini harus gitu ya. Terus kemarin diskusi sama teman yang di Jogja dan di Solo, udah mas aku nggak ambil repot kok, yang penting aku bisa jual bahan baku deh. Ya nggak harus orang beli kemitraan tuh full payment gitu, 100% bayar gitu. Jadi ya udah beli aja license gitu kan. Misalkan harga normal 10 juta, oke beli license-nya aja deh, biar dia bisa jualan deh, nggak usah ngambil yang full package ya. License-nya 2,5 juta, 2,5 juta atau 3 juta lah ya. 3 juta, let's say satu satu setengahnya brand royalty, satu setengah bisa di deliver untuk bahan baku. Jadi dia bisa langsung jualan. Ya, nah biasanya orang-orang kayak gitu, mitra yang kayak gitu, franchising-nya, dia udah punya gerobak sendiri, misalkan ya, atau dia pengen jualan di depan rumahnya, atau dia udah punya outlet, pengen jualan, pengen masuk menu di dalam restorannya, misalkan gitu ya, atau dia ya udah ada meja etalase, tinggal jualan gitu. Yang penting tadi ya, goals-nya adalah produk kita kejual, ya, dapat license walaupun banyak, tapi kan bisa quantity ya, quantity dan uh, penjualan bahan bakunya juga keluar. Ya. Teman saya dari Solo, di Solo dia bisnisnya somai sama batagor ya, somai sama batagor. Kalau pas dia ngiklan di Facebook, harga kemitraannya 15 juta, nggak ada yang join tuh. Tapi begitu dia nulis di gerobaknya, join kemitraan hanya apa kemarin ya? Lupa saya. 3 jutaan, 3 juta ya kalau nggak salah. 3 juta gitu kan. Langsung banyak tuh yang join. Langsung banyak yang bergabung. Jadi si Fresinya udah dia jualan aja di mana. Apakah pakai gerobak atau dia pakai meja doang, yang penting ada brandingnya, ada spanduknya, dan tinggal jualan. Dan dia happy gitu. Teman saya yang di Solo ini happy, dapat langsung banyak yang join ya. Kan marginnya tipis ya, brand royalty marginnya tipis, tapi sebulan yang join bisa 17, bisa 25, ya lumayan gitu kan. Dan produk somainya dia juga kejual. Orang jualan benar-benar serius jualan ya, sebulan bisa ngejual lebih dari 500 paket kan, lumayan ya. Dan dapat revenue dari brand royalty, ya main quantity, dan dia bisa jual somainya ke mitra-mitra. Itu yang tadi saya maksud ya, jual license. Nggak, ini opsional ya. Kalau teman-teman yang prinsipnya mitra harus joinnya full package ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau goalsnya adalah kemudahan bagi mitra untuk join, dan yang penting cepat deal dan kita bisa 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 dapat cash dari quantity ya, quantity teman-teman yang bergabung dan bisa ngejual ya, revenue juga jalan dari penjualan bahan baku, ya nggak apa-apa, digas saja gitu ya. Funneling dari digital product. Keempat ya, funneling, sorry agak typo, funneling dari digital product itu maksudnya eh, yang saya terapkan, dan saya baru mau menerapkan ya, tapi udah diterapkan sama beberapa teman di komunitas. Dia untuk menjaring mitra ya, menjaring kemitraan orang yang mau join franchise, dia terapkan strategi funneling ya. Jadi kayak dia jual resep ya, dia menguasai produk. Nah, dia jual di ads ya, di Meta Ads itu jual resep ya. Awalnya ya, bukan awalnya sih. Ininya settingannya. Settingannya dia jual resep gimana cara bikin nasi goreng viral.
Ya, dia jual resep tuh. Resep gimana bla bla bla. Harganya murah ya. Ya teman-teman beli course ini lah ya, harganya cuma 100 ribuan, 150 ribu. Banyak tuh yang join, yang beli ininya ya, yang beli kursus masak nasi gorengnya. Tapi di ending, di akhir dia funneling, ya. Yang pengen bisnis nasi goreng diajarin dari nol sampai jualan bisa bergabung. Ya. Dan banyak juga ternyata gitu. Jadi dari yang join ya dia jual jual apa produk digital tadi ya, kursus bikin nasi goreng, jual resep dari sekian ratus ya, dia cerita 370-an orang ya yang beli e-course-nya dia, e-course bikin masak nasi goreng, resep nasi goreng. Ada tuh sekitar 60-an orang yang join, yang pengen 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 bisnis nasi goreng. Dia jual harga komitmennya 35 juta. Ya, lumayan. Wah, ini cerdik juga nih dia caranya. Ya, 65 orang, satu satu kemitraan harga 35 juta, ya happy ya. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya, maksudnya mitra yang datang, eh, potensi orang join kemitraan itu datang dari mana kita nggak pernah tahu. Salah satu yang baru saya nangkep dan mau saya terapkan tadi link dari digital produk. Ya. Otomatis ketika kita jual resep, berarti kan orang udah trust sama kita ya, wah ini capable nih. Orang ini atau bukan ini capable dalam memproduksi nasi goreng yang enak. Ya, ketika ditawarin opportunity ya, bis opportunity-nya ya orang lebih selangkah lebih maju ya, selangkah lebih trust dibanding tiba-tiba kita jualan misalkan brand baru langsung jualan tanpa belum ada testimoni, belum ada track record, itu untuk validasinya agak agak susah. Lalu yang terakhir master franchise. Master franchise lumayan ya, lumayan lumayan dapat margin yang gede juga kalau kita bisa jual master franchise. Ini untuk teman-teman yang udah punya banyak cabang ya biasanya ya, dan sudah mulai brand awareness-nya udah mulai bagus ya, udah mulai dikenal. Nah, next step-nya bisa grab cash ya, bisa datangin revenue dari kita buka license master franchise. Ya, jadi orang ngeblok ya, mitra ya, franchisee dia ngeblok satu kota, ya misalkan kayak di Daud Kemayu udah ada 3 master franchise, Jakarta, Serang, sama Tangsel. Ya, itu satu orang lumayan bayarnya, karena dia kan ngeblok satu kota ya, jadi nanti dia dapat dapat kemitraan ya, revenue dari kemitraan di kota tersebut dan penjualan bahan baku di kota tersebut. Jadi kita emang emang agak pricey untuk ngasih license-nya ya. Bisa 200, bisa sampai 500 juta untuk satu master franchise. Ya. Dan ini ketika bisa diterapkan, ya lumayan kita bisa 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 mengumpulkan free juga, lumayan juga ya, lumayan gede juga, gitu teman-teman ya. Itu tadi revenue dari bisnis mitra. Lalu yang selanjutnya manpower hack ya, manpower hack bisnis kemitraan. Ya, yang sudah saya bahas di awal tadi ya, collab dengan manpower expertise yang paling dibutuhkan saat ini teman-teman apa nih? Kalau emang bisa dihandle semua sendiri, oke, jalan. Kalau belum, misalkan banyak kasusnya teman-teman UKM yang saya nggak tahu cara jualannya, saya punya produk dan sudah laku, gitu kan. Nggak tahu cara jualannya gimana. Atau teman-teman yang mau jago marketing tapi nggak punya produk gitu. Ini bahasanya sama kayak yang saya bahas di awal ya. Kayak saya di awal-awal tadi ya, saya cuma cuma tahu nih untuk connecting the dot ya, connecting the dot penjualan bisnis kemitraan, karena saya juga nggak menguasai spesifik untuk part-part yang ada di kemitraan ya, di marketing ya maksudnya ya, kayak digital marketing ya, meta ads saya juga nggak terlalu jago di situ. Copywriting juga saya nggak terlalu jago di situ. Desain pun desain visual ya, desain visual, editing video gitu kan. Saya nggak jago juga gitu. Ya udah, tapi saya tahu nih
untuk produk ini bisa kejual dan visualnya bagus, terus kontennya bagus, copywritingnya bagus, iklannya on target, ya udah yang saya butuhkan adalah manpower ya untuk divisi ini gitu ya. Saya bisa rekrut ini, saya bisa rekrut dan bisa develop, atau saya bisa eh, standarisasi kualitas ya, kualitas timnya hanya sebatas tim ini. Nah, untuk misalkan waktu itu saya agak kurang bisa bisa mengontrol divisi marketing, lebih ke divisi digital marketing ya, advertiser. Makanya saya eh, istilahnya apa? Ngehack ya. Ngehack, bukan ngehack sih. Jadi saya tahu ada orang jago ya. Si Mas A ini jago dia. Oh, dia biasa handle brand-brand besar gitu. Dan iklannya selalu perform. Ya, ketika ada celah dia butuh mungkin ya kita tahu kebutuhannya orang apa ya. Ya udah tarik aja, Mas join sama saya. Jadi saya ada fee, ada komisi gitu. Daripada kita rekrut ya, maksudnya atau rekrut orang ya kita nggak tahu ya dia beneran jago apa enggak, belum kita harus pasti gaji dia dan nggak tahu dia bisa kerja apa enggak. Mending bayar rekomendasi atau kita tahu emang orang ini jago gitu ya di bidangnya dia gitu kan. Ini udah saya aja ya untuk iklan kemitraannya Dawet Kemayu dan klien-klien saya ya perform gitu, selalu pecah wall, selalu nambah lagi closingan gitu kan. Tanpa saya harus belajar digital marketing ya, tanpa saya harus belajar digital marketing dan saya nggak harus ngedevelop tim digital marketing ya, karena deadlocknya masih itu. Jika saya rekrut orang ya in-house untuk handle advertiser digital marketing, selalu dapat yang newbie ya, selalu dapat yang levelnya pemula gitu. Ya udah, saya mikirnya sekarang collab-collab aja deh ya, collab-collab. Karena kita tahu ada tim yang jago di situ, ya udah kita aja collab. Divisi iklan, divisi konten, divisi produksi, termasuk CS ya, admin CS itu yang di awal saya ngebangun Dawet Kemayu, saya bukan ngehack ya, tapi bahasa umumnya ngehack ya, karena sebenarnya bukan ngehack, saya nggak ngebajak juga. Dia udah keluar dari perusahaan perusahaan franchise juga, cabangnya banyak juga. Ya, dia udah biasa ngelola ribuan mitra, ya cabangnya udah sampai ribuan. Si ini ya, udah sampai ribuan, COVID ternyata dia di PHK, ya udah saya ajak ke saya, ya handle ratusan mitra Daud kemarin itu udah kayak gampang banget ya, ya cara ngirimnya, terus database mitranya, supply chain-nya, ngontak untuk pengiriman ya, untuk vendor pengiriman, ngepeknya, packingnya gitu kan, ya nggak, jadi kayak wah itu sangat-sangat membantu kita ya untuk bisa fokus di titik yang emang kita jago aja gitu ya, dibanding kayak saya waktu itu harus ngurusin semuanya dari mulai produksi, dari mulai supply chain, packing, pengiriman gitu ya. Belum saya ngurusin tim konten juga, belum saya ngiklan juga. Ya. Mungkin nggak akan se sekarang ya cabangnya dalam Bayu. Ya, pada waktu itu ya saya fokus aja. Oke, saya bisanya ngegas nih. Ya ngegas iklan, konten ya bikin kopi yang sangat bagus gitu ya. Winning campaign, winning produk udah ada, tinggal winning campaign ya, sama winning team, ya udah fokusnya di situ. Saya udah direbutin dengan tadi ya ngurus mitra, supply chain, bikin list data-data mitra, bahan baku yang sangat-sangat kompleks gitu ya. Dan saya ngehack gitu, bahasanya ngehack. Tapi saya tahu emang si ibu ini capable, ya udah saya ajak gitu. Itu yang saya maksud manpower business hack kemitraan. Jadi ya nggak harus semua yang kita kerjain. Kalau ada kapasitas nggak apa-apa. Saya salut ya, teman-teman menguasai semua hal ya, dan digas semuanya dari hulu ke hilir, apa nggak ada yang salah ya. Ada cara yang lebih cepat lagi gitu, kayak emang target kita apa sih, target kita apakah growth ya, growth tapi slow organik ya nggak salah juga, belajar per part ya, belajar per divisi organisasi misalkan nggak apa juga. Ada juga yang goalsnya ya growth dan cepat gitu, ya udah fokus ke satu titik yang emang teman-teman kuasai, yang lainnya kolaborasi atau nge-hack tadi ya. Kalau saya nggak sarankan rekrut ya, kalau rekrut kan masih kayak beli kucing dalam karung. Tapi kalau
kolaborasi atau tadi manpower hack tadi, kita udah tahu kapasitasnya ya, udah tahu kapasitasnya, emang dia jago di situ dan dia bisa ngisi ya, bisa ngisi kekosongan yang kita nggak kuasai. Dia bisa ngasih solusi dan bisa ngasih eh, performa yang emang dibutuhin sama perusahaan. Gitu ya teman-teman ya. Summer hack untuk launch bisnis kemitraan. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanya bisa nanya di kolom chat ya. Atau mau yang pengen sharing-sharing sambil tunggu materi selesai. Oke, gitu teman-teman tadi yang sudah diberikan kesempatan bertanya nih oleh Coach Alim, dan itu tadi sudah panjang banget, keren banget insight-insightnya bisa dengan mudah dipraktekkan ya. Artinya Ya, menjawab keresahan teman-teman nih yang mungkin belum punya produk, ternyata Coach Alim juga berangkat tanpa punya produk, bisa dibilang kayak gitu. benar. Kemudian kurang tim gitu, ternyata ada cara-caranya untuk ngehack timnya ini. Ya, Ya, termasuk nanti yang mungkin yang paling menarik dari yang disampaikan barusan adalah sebenarnya salah satu kunci suksesnya adalah membeli pengalaman orang, ya, ya betul. membeli pengalaman orang. Jadi cara cepat kita ngejar, ya cara cepat kita ngejar kuda ya kita harus naik kuda, gitu kan, gitu. Kalau filosofinya Mokhtar Yadi ya. Nah, dengan meminjam pengalaman orang, ngebayar pengalaman orang ini, ya kita sebenarnya eh, itu tadi kita langsung melakukan percepatan, termasuk beberapa klien yang bekerja sama dengan platform Sultan Gerobak, ya itu kan sebenarnya meng-hijack ataupun menunggangi pengalaman-pengalaman tim Sultan Gerobak. Ada tim kontennya, ada Coach Alimnya sendiri yang ngedirect gitu. Itu kan makanya banyak sekali klien-kliennya Sultan Gerobak ini bisa langsung cepet gitu. Dari yang tadinya bingung soal kemitraan itu seperti apa, bikin konten itu kayak gimana, tiba-tiba dengan langsung konsultasi dengan Coach Alim dan tim bisa langsung ada percepatan di situ. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan, ini mungkin saya jawab, saya sampaikan sekarang juga ya, Coach, ya, atau mau nanti Ya. diselesaikan materinya? Boleh, boleh. Boleh ya. Oke, dari Mister Temi, Coach, manpower-nya itu ada perusahaan khusus di bidang itu kah? Mungkin ada ini kali ya, ada perusahaan yang memang menyediakan manpower itu atau seperti apa? Kok bisa dapat? Itu yang pertama. Kemudian kan tadi dari Ason ini pertanyaan bagus nih. Ini Coach Alim tadi menyarankan untuk merekrut orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, sedangkan orang-orang berpengalaman ini kan butuh kompensasi yang tidak sedikit. Nah, itu bagaimana itu cara ngehacknya? Silahkan, Gus. Oke, oke, siap. Ini kok kolom chatnya di sini dia aku nggak keluar dia. Sudah muncul? Ya, Belum ya? udah, ya. Empowernya itu ada perusahaan. Ini nih, Mas, Mister Tem ini ya, Mas ya. Tertemi. Jadi, kok tahu tuh dari mana? Apakah ada perusahaan yang ini loh, jagoan-jagoan ini silakan deh. Kayak jasa apa sih ya, Nah, babysitter atau apa gitu ya. Ada perusahaan yang mau talent pool lah ya, talent pool gitu, atau Coach Salim waktu itu tahunya dari mana gitu. ya, kalau perusahaan talent pool itu ada ya beberapa, beberapa ya kayak Job Street, Glints itu kan ada dia bisa ya. Saya pernah ditawarin sama Glints dan Job Street. Mas mau nggak saya carikan rekomendasi ya, Mas Nazir lagi butuhnya tim apa? Saya carikan tim yang emang sesuai sama kebutuhan perusahaan dan pengalamannya banyak gitu ya. Terus dia bisa bilang dijamin 90% perform. Kalau nggak perform nggak usah dibayar gajinya gitu. Ada juga. Nah, saya ditawarin sama Jobstreet sama kalau nggak salah. Wow. Jadi ada rate-nya, cuma rate-nya mahal. Kita harus bayar ke Jobstreet-nya sekian juta. Kemarin saya ditawarin 11 juta untuk satu posisi. Ya, 11 juta untuk satu posisi. Eh, dan si manpower-nya bulanan gajinya juga lumayan. Gitu. Itu di atas UMR Jogja. Bisa sampai angka 7, 8 per bulannya. Cuman dia bisa garansi kalau emang tim orang ini eh, emang levelnya udah level yang jago. Ya, bisa di push omset. Ada juga mas, itu bisa dipakai. Atau kalau saya yang biasa saya lakukan, ya banyak 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 gaul aja sama teman-teman ya.
Teman-teman saya kenal business owner, saya kenal praktisi juga, saya kenal profesional juga, gitu kan. Sering ikutan kegiatan-kegiatan, akhirnya tahu oh ya eh, beberapa tim yang masuk itu rata-rata ex-timnya teman saya, ex-nya teman saya yang ya ada momen di mana dia emang nggak lanjut, entah perusahaannya sudah close, ownernya switch ke bisnis lain gitu ya. Ini udah saya offering dan ya ya lebih shortcut dibanding saya rekrut sendiri gitu ya. Ini saya lagi nge-hijack, bukan hijack ya, bahasanya hijack, cuman dia akunting ya, finance-nya teman saya juga, oh, bisnisnya gede ya, ada beberapa coffee shop di Jogja, dan ternyata qadarullah-nya harus harus off bisnisnya, dan dia saya jago ya, jago untuk accounting, untuk bikin laporan, ngurusin pajak, terus ngurusin sampai ngitung valuasi perusahaan, dia bisa. Lagi saya offering dan mau ternyata. Ya lebih ke situ sih kalau saya ya. Kalau saya lebih karena sering ketemu orang dan tahu teman saya punya tim apa aja, atau kenal tiba-tiba di kelas saya ngisi workshop gitu kan. Oh, ada ternyata dia praktisi ini gitu. Jadi lebih ke database itu kalau yang saya lakukan. Tapi kalau belum belum relasi yang banyak, bisa coba kontak ya platform-platform untuk job seeker ya. Ya, job street LinkedIn bisa, tapi LinkedIn harus harus screening ya. Kalau kayak Jobstreet dan Links itu bisa kita nanya ke dia, ada nggak saya butuh tim ini gitu. Tolong carikan yang sesuai. Tinggal nanti deal-dealan harga segala macam. Itu ya Mas Mister Temi ya. Terus siapa lagi Mas? Asnoni nih ya, Asoni. Ya, Asroni. Jadi kalau udah dapat nih, terus compensasinya seperti apa? Apakah gaji, bagi hasil, komisi, atau seperti apa? Nego-negonya kayak gitu. Ya, kalau di awal ya, kalau pengalaman saya di awal, saya langsung terus terang aja di awal. Terus terang Mas, saya kalau ngegaji sampean saya nggak bisa. Karena perusahaan saya lagi saya bangun, saya belum cash flow saya juga belum bagus gitu ya. Kita share komisi aja di awal ya. Tapi nanti ketika bisnis ini udah jalan, cash flow-nya udah mulai kelihatan, kita bisa switching untuk agreement-nya. Misalkan eh, di awal-awal by komisi, dia bisa closing atau bisa apa, bisa ngerjain apa yang nggak bisa, dapat persenan sekian persen dari situ. Tapi begitu cash flow perusahaan udah bagus, dia bisa kita tawarkan untuk fixed cost, gaji tetap. Ya, tergantung dealan aja sih. Kalau saya emang karena di awal nggak bisa ngegaji ya, pas COVID bangkrut perusahaan saya yang sebelumnya, ya udah saya kolaborasi sama tim advertiser ya, yang jago meta ads, sama tadi apa yang ngurusin, yang dia biasa ngurusin banyak mitra ya, bisa ngurusin ratusan ribuan mitra ya, bagian supply chain sama bagian operasional. Ya udah saya langsung belak-belakan aja ke dia. Saya nggak, di awal saya nggak bisa bayar Pak Bu, tapi saya ada budget yang untuk running ya, running operasional dan iklan. Coba ya kita maksimalin, masing-masing kerja sesuai dengan expertise-nya, nanti ada hasil kita bagi gitu ya. Tapi nggak selamanya gimana ya, karena ya pemilik saham kan saya, teman ya baik komisi, tapi ketika sudah kelihatan cash flow-nya, nanti baru Mas, Bapak, Ibu offering gaji berapa, saya ACC segitu. Bisa juga kayak gitu. Ya, ya udah rapel nih 3, 4 bulan, 5 bulan, baru kita ada agreement lagi, gitu kan. Sesuai ya, sesuai offering gaji yang emang dia pengenin ya, dia ekspektasi. Itu yang saya lakukan. Gitu ya Mas Asoni ya. Oke, mau lanjut dulu. Ini sepertinya pertanyaan berikutnya nyambung soalnya dengan materi. Oh, ya. Yang mana Mas? Yang ini cara spotting manpower. eh ini iklan ya. Kalau misalkan cari orang iklan gitu, Hmm. harus atau boleh deh dari Eko Puji dulu aja deh. Cara scouting manpower-nya seperti apa? Ya tadi sebenarnya sudah dijawab ya, bergaul gitu-gitu ya. Ya, cara spottingnya kayak gitu tadi Mas yang saya katakan ya. Saya main ke bisnisnya teman-teman, saya ikut beberapa event. Ada juga dari rekrut juga. Jadi kalau di apa di perusahaan saya
salah satu OKR ya, OKR tim leader adalah dia harus continuous recruitment. Ya, jadi mau kita lagi butuh posisi mau enggak, dia rekrut terus tuh. Ya, dia rekrut terus. Jadi pas saat kita butuhkan, kita udah ada database-nya. Ya, kita lihat di email, screening CV, ya, baru kita interview satu-satu. Nah, mungkin yang saya adalah eh, strategi interview ya. Strategi interview itu simple sih, nggak usah terlalu yang mikir teori atau gimana ya. Jadi kalau kita yang pertama karakter pasti ya. Kalau karakter bisa pakai tools saja, Talentmap atau Steven ya. Kalau karakter. Tapi kalau skill, ketika teman-teman rekrut apa interview di tempat langsung kasih tugas. Kalau saya gitu. Jadi nggak panjang jadi kalau interview itu. Nggak nanya kamu bisa apa, coba ceritain pengalamanmu, bla 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 bla. Itu mungkin saya lakukan. Cuman sekarang saya langsung, oke, pengalamannya singkat aja, terus langsung kayak saya kasih tugas. Misalnya dia konten kreator TikTok, misalnya. Ya udah, saya langsung kasih tugas, saya bikin konten TikTok. Ya, saya lihat bagus nggak, banyak yang nonton apa enggak. Ya, dia bisa akunting, ya udah saya apa share laporan omset, dia suruh bikin laporan keuangan. Terus bagi tim tim digital marketing ya udah suruh langsung iklan gitu. Jadi langsung kita lihat dan kita bisa melihat kinerjanya saat itu juga. Ya, itu strategi interview. Kalau scouting tadi udah saya. Wah, ada Coach Januar nih. Nimbrung juga Coach Januar nih eh, serta member kita juga Mas yang sudah join ya. Betul, betul. Sudah coach terbaik juga yang dimiliki oleh TDA Jogja. Mantap. Ya, Januar. Kalau misalkan cari orang iklan, harus yang spesifik di iklan kemitraan atau tidak, Coach? Ya, bisa, ya. Lebih spesifik, lebih bagus. Ya, ya kenapa saya nge-hack eh, tim advertiser yang sekarang? Karena dia sebelumnya emang iklan kemitraan. Lebih spesifik, lebih bagus. Cuman kalau enggak, ya paling enggak dia dia tahu ya, maksudnya. Kayak tadi kayak saya cerita di awal, suruh iklan, suruh jelasin. Kalau saya punya produk ini, bisa ngiklan nggak? Strategi iklannya gimana? Dan jangan terlalu jauh ya. Misalkan teman Mas Eko jualannya kemitraan F&B, tapi advertiser yang Mas Mas rekrut dia biasa ngiklan properti, itu terlalu jauh kayaknya. Ya, tapi kalau dia bisa ngiklan produk retail makanan, oke deh. Ya, atau produk apa yang berkaitan sama F&B masih nyambung gitu, oke. Jangan yang terlalu ini ya, yang terlalu jauh banget. Ya. Mas Eko Puji. Terus ketoprak Betawi. Mau nanya supply chain gimana Mas? Dan HPP kan ada biaya distribusi. Supply chain, maksudnya supply chain gimana? Pengirimannya ya. HPP ada biaya mungkin Ya, HPP. betul. HPP itu masuk tadi ya raw material ya, raw material terus beban SDM, distribusi itu biasanya biaya biaya lain-lain ya, biaya lain-lain. Maksudnya biaya lain-lain Bu. Nanti pas di tabel apa ROI itu di luar bagian HPP ya, untuk biaya ongkos ya, ongkos kirim itu biasanya masuk nanti di kolom biaya lain-lain. Jadi perhitungannya bukan masuk ke HPP produk. HPP produk ada sendiri nanti keluar tabel ininya, keluar hasil cash flow-nya untuk di kayak distribusi, terus kayak eh, apa listrik, air gitu kan, dan lain-lain itu masuk nanti ya biaya lain-lain. Ya Ibu Siti ya, yang itu sudah Mas Semarang. Tinggal pertanyaan selanjutnya. Apa nih pertanyaan selanjutnya? Oke gitu Mas Bundan ya. Ya, oke, sudah terjawab semua nih pertanyaannya. Ya. Oke, sudah 40 menit. Mau lanjut, Coach, atau sudah? Satu poin lagi kali ya. Oke, boleh. Ya, customer hack untuk launch bisnis kemitraan. Ini materi baru juga yang saya baru terapkan juga ya. Jadi yang saya ajar ini yang saya udah terapin teman-teman ya. Kalau saya belum terapin, saya nggak bakal share karena belum terbukti berhasil ya. Jadi ya, kenapa saya bilang saya praktisi ya? Karena saya yang ngajar apa yang udah saya praktekkan.
bukan orang yang jual materi yang belum praktek tapi udah nulis materi gitu ya. Tapi benar-benar saya lakukan dulu kayak winning value creation ya. Jadi kita kita menciptakan ya, teman-teman menciptakan produk USP ya, USP atau selling point yang fit, yang winning. Itu harus by riset juga ya. Wah, rame itu lagi pada nobar goal kayaknya. Jadi kalau saya cerita study case, takutnya sih ngebocorin ya. Pokoknya ada ya, ada klien saya di Kudus ya. Klien saya di Kudus. Eh, dia sebelumnya launching bakso konsepnya biasa. Ya bakso tetelan, bakso urat gitu ya. Dan omsetnya stagnan. Hmm. Tapi begitu dia bisa ini ya, bisa nangkep apa sih yang dibutuhin orang nih dengan kondisi yang saat ini. Dia sampai spesifik dengan kondisi ekonomi yang lagi susah kayak begini. Kalau saya launching konsep kayak begini, kira-kira oke apa enggak? Ya, dia sampling tuh ke beberapa customer baksonya. Bulan depan kita bakal ngubah konsep kayak begini, 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 begini. Ya, kira-kira bakal datang lagi apa enggak atau malah jadi nggak tertarik segala macam. Nah, dia sampling ke lebih dari 40 customer ya existing yang udah makan, dia kasih kuesioner dan hampir 100% ya, 99, sekian itu ngejawab oke dengan konsep baru ya. Artinya fit nih. Jadi dia nggak cuma ada di kepala doang ya. Kayaknya based on kayaknya gitu. Kayaknya kalau digini oke deh. Kayaknya kalau diginin rame deh. Tapi dia ya karena emang orang riset juga sih ya, ada background gitu. Tapi ya jadi pelajaran buat saya juga. Nah, dia benar-benar validasi ke customernya. Ya, begitu pada confirm dan eh, menyambut dengan positif ya, langsung bulan depannya dia ngerubah konsepnya, launching dengan konsep baru, itu kenaikan omsetnya yang tadinya sehari cuma nggak nyampe 100 mangkok ya, paling ya cuma 30-40 mangkok. Ketika dia rubah konsepnya, sehari ya saya WA-an kemarin malam, itu sehari kemarin malam bisa tembus 475 mangkok sehari. Ya, ngeri ya. Ya, ini saya masuk winning value creation. Jadi kita teman-teman membuat value di bisnisnya, di produknya yang benar-benar winning dan fit ke market gitu ya. Jangan based on kayaknya, tapi harus coba di riset ya. Riset kecil-kecilan aja deh. Ya, dari customer orang lewat ya sebuah question atau interview ke customer. Lebih-lebih meminimalisir keboncosan ya. Karena banyak banyak bisnis yang boncos karena launching asal launching. Dia nggak coba riset market dulu, nggak coba nyari feedback dari customer gitu ya. Mereka butuhnya apa sih, konsep kayak gini kira-kira mereka mau apa enggak. Jadi banyak yang terrealis ya. Kedua, inbound marketing. Inbound marketing yang sudah saya terapkan juga di Daud Kemayu dan saya belajar ke praktisi-praktisi kemitraan juga teman-teman gitu ya. Jadi tahu ya teman-teman ya, inbound marketing ya, kita lebih ke hubungan personal sama customer ya. Kita sampai saya ada SOP baru untuk outlet-outlet ya, untuk kru yang jaga di outlet-outlet itu harus hafal nama customer yang langganan. Ya, misalkan dia beli sekali, oke ditanya, udah lebih dia beli 2 kali 3 kali kalau nggak tahu namanya, biasanya saya tegur. Bukan saya sih, ada tim lah ya, supervisor yang menegur. Jadi ada quotes menarik. Eh, yang paling indah didengar oleh customer adalah namanya dia gitu. Jadi kalau namanya disebut sama kru kita, itu bagi dia sangat merasa diperhatikan. Jadi kayak punya database ya. Kita ngumpulin database sih, itu yang saya kerjakan sekarang. Karena sekarang tuh lebih susah maintenance customer existing ya. Lebih susah maintenance loyal customer dibanding akuisisi customer baru. Kalau akuisisi customer baru gampang lah, promo-promo ya itu gampang orang beli lah. Cuman untuk ngejaga yang udah ada dan dia ngerasa brand kita, produk kita eh, engage ke mereka gitu ya, ngerasa masuk ke pikiran alam bawah sadar mereka bahwa brand kita benar-benar memperhatikan mereka, itu yang sulit. Bukan sulit sih, perlu effort ya.
perlu effort. Makanya ada istilahnya inbound marketing yang coba saya terapkan dan alhamdulillah works gitu ya. Ke mitra-mitra saya juga suruh bikin member card ya, loyalty card untuk customer itu lebih dari sekali gitu. Punya nomor WhatsApp sampai tahu ya tanggal lahirnya, kita bisa ucapin ulang tahun gitu. Tiba-tiba kita ngasih gitu aja gitu kan. Itu lebih 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 ngebuat mereka loyal ya, dan multiply biasanya. Kalau mereka udah suka sama produk kita, service kita, itu dia ngajak tuh teman-temannya buat join, buat beli produk kita. Gitu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, marketing checklist. Marketing checklist hampir sama dengan inbound marketing, cuman marketing checklist itu eh, kita ngelis apa apa aja yang perlu kita share ke customer untuk customer journey. Ya, let's say customer datang ke tempat kita, ya, injakan kaki di gerobak kita, bukan gerobak sih ya, teritori kita atau outlet kita, itu udah mereka masuk ke dunia kita gitu ya. Jadi tulis marketing checklistnya. Ketika dia masuk outlet atau transaksi di produk kita, di gerobak kita, yang harus ada di bayangan mereka, yang mereka rasakan itu apa aja sih yang mau kita ciptakan gitu ya. Dari mulai aromanya, terus visual si karyawannya gitu ya. Sampai Daud Maya sekarang saya rombak semua, pakainya harus ada dua semua ya. Harus pakai apron yang ada motif keraton, motif Jogja gitu kan. Terus harus ada kata-kata penyapaan yang tradisional ya. Kata-kata bahasa Jawa ya, Sugeng Rawuh, matur nuwun, itu udah saya ini SOP-nya juga. Sampai di outlet mall saya kasih eh, kalau teman-teman ke Brittle atau Pepper Lunch ya, kan kadang wangi ya, wangi makanan, wangi roti ya. Itu kan sebenarnya mereka pakai parfum tuh. Nah, sampai saya custom parfum di daerah Gejayan, saya custom parfum aroma dawet, saya pasang di outlet saya gitu. Karena saya mau nerapin ini, ya marketing checklist. Jadi itu yang apa sih yang kira-kira nancep di benak customer ya, dan itu teringat-ingat sampai mereka pulang, dari mulai beli, datang, lihat booth-nya, transaksi sama kru, sampai pas dia nerima produk kita, ngelihat di cup-nya, kata-katanya lucu, itu sampai saya ini juga saya saya arahkan ke tim ya. Pokoknya harus di cup-nya kata-kata Jawa tapi yang lucu gitu. Ya, bahasa-bahasa Jawa ya, bahasa Jawa, bahasa Jogja tapi yang lucu-lucu di cup-nya. Jadi dia mereka mereka kalau mau foto juga eh, bagus gitu, sosmed sosmed gitu kan. Sampai mereka pulang gitu ya. Mereka beranjak dari booth kita, apa yang diomongin sama kru kita gitu. Itu marketing checklist. Bisa dibikin ya. Winning campaign ya, kita bikin campaign dari ya teman-teman tahu lah ya gimana caranya untuk bikin konten yang bagus, campaign yang bagus yang untuk kemitraan. Ini sebenarnya nanti bahasan sendiri juga sih. Dan nanti lebih ke Mas Bondan nih, kalau winning campaign ini yang bahas Mas Bondan yang lebih jago Mas Ya, Bondan. ya. Ya. Persepsi spesifik dan collab KOL. Kalau persepsi spesifik tadi ya, lebih ke bahasan branding tadi. Persepsi yang pengen kita kita timbulkan ke customer, bahwa kita itu produk kita tuh bukan kayak produk umum gitu. Ada spesifik solusi yang coba kita deliver ke mereka. Ya, kayak tadi daur saya nggak santan, spesifik ya. Orang udah mulai menghindari santan, ya belinya produk daur kemayu gitu. Kalau dia dia pengen jajan ini ya, jajanan tradisional gitu. Apalagi misalkan persepsi spesifiknya teman-teman, ada yang jualan ayam, ada yang jual ketoprak misalkan tadi ya. Kalau di Jogja ada tuh ketoprak kuburan namanya, Mas Budan tahu ya. Ketoprak Betul. kuburan ya. Ya dia persepsinya spesifik aja ya. Ketoprak yang jualnya malam-malam, dia orang jual ketoprak siang ya, dia malam jual karena identik dengan kuburan. Produknya ya produk ketoprak aja, tapi ya persepsi yang coba ditimbulkan jualnya malam karena kuburan gitu, dan rame. Ramai dan itu bertahun-tahun, itu sudah bertahun-tahun. Iya, tahun-tahun kan. 10 tahun ada kayak. Bertahan lama juga. Itu tadi ya, coba teman-teman menimbulkan persepsi spesifik apa sih yang pengen ditancapkan ke benak customer, yang itu bisa jadi teman-teman keluar dari persaingan, ya, nggak jadi komoditi, gitu ya. Lalu poin terakhir, KOL, jadikan independen tim untuk akuisisi traffic customer. Nah ini yang saya terapkan di klien saya yang di Jogja dan lumayan works juga.
Jadi saya jadikan KOL itu di tim independen saya. Jadi kalau biasa KOL kan dia cuma di kita bayar visit gitu ya. Nah itu udah biasa. Nah si KOL ini saya suruh untuk dia selain dia visit dan review, dia gimana caranya nge-brainstorm ya, brainwash lah ya, nge-brainwash followernya dia untuk selalu ngomongin brand saya. Jadi dia ya saya gaji nggak apa-apa ya, tapi kan dia punya punya masa ya, punya follower banyak gitu loh. Dan itu eh, market kita ya, market saya ya, market klien saya gitu. Dibanding daripada saya harus marketing ya, marketing tanpa arah dan terlalu sporadis gitu kan. Ya udah, ini saya baru terapkan. Cuma nyoba-nyoba aja sih, maksudnya gila kita nyobain. Maksudnya daripada makin ke sini makin gambling ya program marketing, nggak tahu bisa datangin customer apa enggak. Ya udah kita langsung ajak collab aja orang yang emang dia punya follower banyak dan interestnya terhadap kuliner. Ya, KOL kuliner ya, khusus KOL kuliner, saya jadikan tim, saya hire aja. Ternyata dia mau, boleh mas. Ya, dia bayar fixed cost ya, fixed cost plus dia juga dapat persenan ya, walaupun kecil. Ya, tapi ya win-win ya, win-win. Traffic saya juga rame ya, bagus, rame. Dia juga happy, dapatnya juga di atas dari bayaran biasanya gitu kan. Dan lebih on target ketika ngiklan. Itu yang saya terapkan. Ya, mungkin itu aja Mas Bunan. Ya, insight-insight baru di materi yang pertemuan yang sekarang ya, tambahan dari materi Ya, sebelumnya ya, semoga bisa menginspirasi dan bisa dipraktekkan juga teman-teman. luar biasa, sangat eh, menginspirasi pastinya ini, jelas kok menginspirasi. Oke, mungkin gantian saya yang share screen kali ya, Mas ya. Saya mau tanya nih teman-teman di sini yang sudah join e-course Magnet Mitra Formulanya siapa aja? Atau kalau ada yang belum, silakan tuliskan belum gitu ya, supaya saya bisa informasikan lebih detail gitu tentang seperti apa sih e-course-nya ini. Mungkin teman-teman selama ini hanya bertanya-tanya nih pelajarannya apa gitu. Nah ini Coach Januar sudah dong. Coach Januar mah udah ini ya, udah lulus semua ya. Sangat layak diikutin. Nah itu udah banyak mitra ya yang bisa diikuti ya dari mempraktekkan materi-materi dan didampingi oleh Coach Alim ya. Oke, nah ini izin ya karena Coach Januar sudah membuktikan ya, saya akan tunjukkan, akan tunjukkan sebenarnya seperti apa sih yang di ini ya. Bentar. Share screen, saya share screen. Oke, teman-teman ini bisa lihat sendiri ya. Ini adalah lanjutan materi yang belum disampaikan oleh Coach Alim karena keterbatasan waktu ya. Saya izin sampaikan tipis-tipis ya. Jadi di magnet formula ini nanti teman-teman akan diajarkan banyak sekali materinya dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir gitu ya. Yang pertama adalah meng-create winning product. Ya. Jadi buat teman-teman di sini yang sudah punya produk ataupun belum punya produk gitu, ya. Misalnya belum punya produk, bingung ini kira-kira aku bikin apa ya. Nah itu cocok banget mendapatkan materi tentang bagaimana menemukan winning product. Atau teman-teman di sini sebagian yang sudah punya produk penasaran, ini kenapa sih kok nggak laku-laku gitu? Apa sih yang harus diubah gitu. Nah, nanti dengan mempelajari winning formula ini teman-teman nggak harus ganti produk sama sekali 100% gitu ya. Bisa juga hanya ditambahin tipis-tipis atau hanya diganti angle itu nanti akan menemukan winning product yang jadi hemat budget gitu. Nah, ini beberapa contoh produk yang menggunakan formula ini ya, create winning product ini misalnya. Nah, kalau Dawet Kemayu tadi sudah diceritakan panjang bagaimana menonjolkan USP yang tanpa santan gitu ya. Kemudian bakso Abah Ahmad ini juga berdasarkan penuturan Coach Alim di beberapa pertemuan sebelumnya adalah nggak yang langsung ketemu nih winning produknya itu seperti apa.
gerobaknya udah ada, brandnya udah ada, gitu ya, Instagramnya juga udah ada, pengunjungnya juga udah ada, tapi beberapa minggu belum langsung boom gitu ya. Setelah diulik terus gitu, winning produknya ternyata ketemu, oh ternyata produk-produk yang seperti ini. Jadi ini juga sangat membantu buat teman-teman yang misalnya sudah punya produk, tapi kok rasanya belum maksimal. Nah, pelajari formula-formula meng-create winning produknya. Kemudian winning product juga nggak cukup gitu ya. Nanti teman-teman juga di market mitra formula ini juga diajarin sebenarnya posisi apa aja yang perlu direkrut kalau kita pengen punya 100 gerobak, punya income 100 juta sebulan gitu ya. Mulai dari operasional, deal maker, content creator, semuanya dibahas ya. Termasuk juga tools-toolsnya nih, SOP-nya, ya prosedurnya, HKI-nya, gitu. Banyak sekali hal-hal MOU kemitraannya, sertifikat-sertifikat kehalalannya itu tools-tools seperti ini juga teman-teman juga akan mendapatkan contekannya, template-nya gitu ya, ataupun panduan-panduannya. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang merasa bingung gitu ya. Terus nanti juga kita akan memvalidasi prototype nih ya, memvalidasi prototype ya dari sampling, tester, macam-macam. Ini hasilnya ada keramaian-keramaian gitu ya. Ya nanti juga ada tipping point scale up-nya nih, ada yang ikut pameran, ada yang iklan, ada yang join di platform waralaba, KOL gitu. Nah, sedangkan yang dialami oleh Coach Alim adalah tipping point-nya atau titik baliknya saat menemukan konten kemitraan yang winning, dapat landing page juga, dan deal maker yang solutif, advertiser yang expert. Gitu. Termasuk nanti juga akan diajari after sales-nya. Nah, ini sekilas gambarannya ya, nanti yang dipelajari di Magnet Mitra Formula ini. Nah, tuh, ada lagi nih dari Coach Januar ya. Yang nggak dapat di tempat lain itu bisa diskusi langsung. Itu yang mahal, ya betul. Mahal banget ya. Mahal Jadi banget ini kesempatan. di endorse sama Mas Yanuar. Iya. Nah, ini sekilas gambaran materinya nih. Ada intro, ada kategori produk gitu ya. Ini gambaran-gambaran produknya, brand creation, materi-materinya, ngedesain konsep busnya, gitu semua dipelajarin, MOU-nya, prototype-nya, gitu ya, copywriting-nya, file-filenya juga ada nih, skripnya, proposalnya semua sudah dapat. Jadi teman-teman silahkan join aja di Makan Mitra Formula, segera check out gitu ya, nanti akan ada diskon spesial gitu ya, buat teman-teman di sini yang tertarik. Nah, ini silahkan segera check out kelasnya nih. Oke, silakan mungkin kalau mau ada yang mau ditanyakan lagi gitu atau mungkin ada closing statement dari Coach Alim gitu ya. Dan sembari menunggu pertanyaan eh, ini ya, jadi saya perlu remind juga yang pertama adalah harga normal dari e-course ini adalah 349.000 ya, tetapi karena lagi ada promo jadi ada potongan ya, jadi hanya 149.000 gitu. Dan nanti juga akan ada bonus spesial bagi yang join Zoom pada malam hari ini. Jadi silahkan screenshot Zoom ini gitu ya, nanti langsung DM admin ataupun posting di grup waiting list gitu ya untuk dapat bonus spesialnya. Yang berikutnya buat teman-teman mungkin di sini ada yang ngerasa kayaknya saya udah capek nih belajar gitu ya, bisa nggak langsung konsultasi, bisa nggak langsung pendampingan. Nah, nanti juga bisa tuh, nanti silakan hubungi admin aja gitu ya, yang ada di grup. Teman-teman juga akan langsung dipandu ya, supaya mendapatkan program pendampingan ataupun konsultasi gitu ya. Karena kan ada tuh beberapa pengusaha yang udah lama saya nggak ada waktu buat belajar, udah langsung saya diarahkan aja harus ngapain, kasih PR, nah kayak gitu. Gitu. Nah, kembali lagi ke Coach Alim, silakan Coach. Ada tambahan atau ada mau informasi seperti apa nih? Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya, oke. Artinya saya pengen bikin ekosistem kemitraan ya, Oh iya, betul. ekosistem bisnis kemitraan ya. Jadi apapun teman-teman yang kita belajar bareng ya, sama saya juga visi juga, saya juga pelaku kemitraan. Apa yang saya tahu ya, apa yang saya bantu bisa saya deliver ke teman-teman gitu ya. Tinggal bisa ngontak, bisa tanya, feel free untuk konsultasi gitu kan. Mau dibantu juga bisa, mau dibantu untuk pendampingan bisa, mau dibantu untuk eksekusi pun bisa ya.
Cuman kalau eksekusi biasanya ada limit kuota ya, per bulan saya hanya bisa maksimal di 3 sampai 5 klien ya, ke 5 brand. Karena goal saya bukan kuantitas tapi kualitas dari brand-brand yang kita handle ya sebenarnya, biar benar-benar bisa pecah telur ya, bisa pecah telur, bisa benar-benar closing kemitraan, penjualannya bagus ya, bisa dapat revenue dari brand royalty, dari supply chain ya, jualan bahan baku dan lain sebagainya. Gitu. Itu sih mungkin Mas Bundan ya. Jadi Siap, emang siap. cita-cita saya ya, maksudnya emang ini bidang yang saya kuasai ya, kemitraan dan skalanya pun gerobakan ya, bukan restoran atau kafe ya. Jadi kalau teman-teman yang punya restoran atau kafe, saya mungkin nggak terlalu expert di situ, cuman ya tahu ada beberapa ini ya. Ada beberapa poin yang mungkin sama how to play gerobakan ya. Cuman ketika saya harus scale up restoran atau kafe, mungkin nggak dulu. Karena saya Oke. pengen mempertajam dan spesifik emang kenapa namanya Sultan Gerobak ya, karena ya kita pengen bareng-bareng scale up bisnis kita yang skala gerobakan bisa growth ya dengan banyak cabang ya. Skala gerobakan pun bisa profitnya ya lumayan juga, bagus juga kalau kita main quantity gitu sih Mas Bondan. Ya, oke, menarik banget. Ini ada pertanyaan dari Asoni gitu ya. Nah, sebelum dijawab nih, kayaknya saya jadi notice nih ada bisnisnya brandnya Pak Dono nih ya, mie ayam Hansen. Nah, itu ada singkatan halal, nikmat, sehat, higienis. Wah, ini udah mulai nyoba-nyoba ISP. Nah, mantap. Mantap, Keren. Hansen. Hansen ya. Oke. Dan betul ya, ini ya, salah satu alasan makanya Mitra Formula diluncurkan karena memang Coach Alim itu pengen menciptakan ekosistem yang utuh gitu ya, yang dari hulu sampai hilirnya supaya kita bisa melahirkan sultan-sultan gerobak yang baru. Mengapa gerobak? Karena memang yang terbukti winning di Indonesia ini ya memang levelnya gerobakan. 58% orang beli makanan itu rata-rata dari gerobak di Indonesia ini ya. Dan banyak kita bisa lihat buktinya brand-brand besar gitu ya, semua bahkan sekarang mulai masuk di level gerobakan gitu. Sehingga teman-teman dan lebih mudah terduplikasi sehingga bisa tercipta lapangan kerja yang lebih banyak juga, lebih hemat biaya. Jadi ya saya sarankan ya teman-teman segera menjadi Sultan Gerobak. Oke, Coach. Nah, Coach Alim ini ada pertanyaan nih. Pendampingan ada biaya lagi nggak gitu dari Asonic? Sebenarnya kalau konsultasi dan tanya-tanya itu free Mas. Ya, Mhm, saya nggak ada inilah, maksudnya mhm, eh, saya bisnis utama saya ya Dawet ya, mhm, dari jualan kelas atau jualan apa gitu. Ini cuma mengaplikasikan hobi ya. mhm. Jadi Betul. daripada saya bikin brand baru ya, yang effortnya dari nol, mending saya ya udah saya ngajar aja, Mhm, mungkin bisa bisa collab ya, ada temen yang punya brand segala macam gitu, bisa ada opportunity buat kita bisa sharing gitu kan, daripada mhm, saya harus produksi dari awal lagi bikin brand baru gitu. Nah kalau yang intens ya Mas Sony, mhm. biasanya ada, kalau cuma nanya-nanya onan sekali dua kali oke, itu free. Tapi kalau misalkan pengen intens ya saya dampingi sampai benar-benar bisa ya, 1 sampai maksimal 2 bulan, dan ada jadwal rutinnya tiap seminggu minimal 2 kali, saya bisa tatap muka Zoom gini, atau bisa boleh datang ke Jogja offline juga boleh. Ada ininya sih, ada biayanya sih Mas. Karena nanti otomatis Mas Asoni bakal saya prioritaskan ya. Oke Mas, karena Mas udah payment kita, ayo ada goals ya, milestone yang harus kita achieve nih. Ya, milestone 1, oke, minggu depan harus jadi nya misalkan. Pertengahan bulan harus harus launching iklan. Itu jadi tugas saya ya, gimana ngebimbing atau memastikan Mas Asoni bisa eksekusi sesuai dengan timeline dan uh, trackingnya emang harus dilakukan ya, poin-poin eksekusi yang harus dilakukan, dan goalsnya adalah achieve gitu, bukan pendampingan ya. Jadi saya bakal dampingi sampai
benar-benar achieve targetnya apa dari pendampingan tanya Mas Asoni atau teman-teman yang lain apa nih? Oke, bisa launching, bisa closing 10 mitra. Ya udah saya dampingi sampai benar-benar closing 10 gitu. Oke. Wah, menarik itu. Seru banget. Dan itu diprioritaskan ya. Kalau teman-teman lain yang di grup, oke mau tanya-tanya, oke bebas gitu. Saya lagi slow saya respon gitu kan. Hanya Ya. feel free teleponan. Cuman ketika ada yang sudah ada komitmen untuk bisa bertumbuh, ya ada jadwal spesifik yang harus intens ya dan private gitu sih Mas. Ya, jadi betul yang disampaikan ya. Buat teman-teman yang sudah join e-course Makan Pintar Formula nanti akan mendapatkan grup WA ya, di grup WA khusus untuk peserta di mana di situ bisa tanya jawab sepuasnya. Terus pertanyaan juga detail banyak ya, yang jawab juga nggak hanya Coach Alim, ada fasilitator juga, ada sesama peserta juga saling jawab. Dan kemudian di sini juga ada Coach Januar, itu saksinya betapa ramenya grup itu. Kan, kemudian juga sering janjian kopdar di situ ya, secara gratis, semua gratis gitu ya. Ya, Kalau ya, yang kedua, sampai saya sendiri tuh kadang nahan-nahan Coach Alim ini kalau pertanyaannya semuanya dijawab, nanti e-course-nya gimana? Karena gimana? Mas Alim ini semua pertanyaan itu diupayakan untuk dijawab ya, sampai di apa meluangkan waktu untuk voice note, bahkan untuk telepon gitu ya. Ini sebenarnya harusnya bayar nih kalau telepon nih, saya batin saya gitu ya. Cuman karena Coach Alim ini apa ya, otot berbaginya sangat luar biasa gitu ya. Kan memang kesibukan utama dari Kemayu Group. Nah, ngajar di Sultan Gerobak ini karena memang hobi beliau itu belajar dan mengajar. Jadi bagi yang tahu Coach Salim ini sangat suka ikut workshop ya, apapun itu workshopnya, dan juga sangat senang mengajar. Makanya murid-muridnya di Ikor Sultan Gerobak itu senang karena cara penyampaiannya itu lebih mudah diikuti. Jadi praktisi tapi juga jago ngajar. Gitu kan. Nah, insya Allah apa yang disampaikan benar dilakukan. Nah, betul. Ya, ini masih ada pertanyaan berikutnya nih dari Eko Puji. Kalau manpower-nya apakah ada kolaborasi gitu? Mungkin mungkin maksudnya Coach, Pak Eko Puji misalnya butuh advertiser, butuh CS gitu ya. Bisa nggak dikolaborasikan gitu? Gimana itu? Bisa, bisa Bisa ya. Mas Eko Puji ya. Mhm, Ada beberapa klien kita yang collab jasa manpower juga, mhm. yang dia cuma minta tolong di iklan ada juga, ya. Oke. Ada yang minta tolong di konten ada juga, ya. Mhm. Klien yang sekarang, yang dulu-dulu. Jadi saya mulai handle klien sebelum launching Sultan Gerobak, Mas Bondan. Oke, betul. Launching Sultan Gerobak di tahun sebelum pandemi ya, sebelum COVID itu saya udah mulai handle klien. Cuman emang nggak terpublish ya, nggak Mhm, saya bikin platformnya. mhm, Karena temen aja ketemu di workshop atau teman komunitas minta tolong gitu kan, ya udah misalkan dia butuh aku tolong dong ada tim yang bisa handle sosmed, oke ya udah bisa dihandle sama tim saya, ya lumayan buat tambah-tambahan tim kan. Saya ya. mikirnya sebenarnya ke situ sih, buat Mhm, tambahan tim saya jadi dia bisa juga lebih semangat kerjanya. Terus ada yang minta tolong bikin iklan juga, pas tolong iklanin dong, saya nggak tahu gimana bikin landing page, nggak tahu gimana ngiklan di Meta Ads gitu, ada juga yang cuma gitu. Jadi bisa Mas Eko, butuhnya apa nanti bisa bisa kontak admin ya, nanti mhm. di data ya kebutuhannya Mas Eko dan kita bisa cover yang mana gitu, jadi bisa diskusi di situ. Ya. Ya, untuk yang pengen konsultasi atau pendampingan bisa mention saya di grup waiting list ya, biar nanti Ya, eh, kita lanjutkan. Ya, ya. ini mungkin ada beberapa pertanyaan tapi waktunya sudah terhabis, mungkin dijawab lain kali ya. Rata-rata pengen ini sih, Mas Salim ya, pengen Ya, Mas Dono ya, konsultasi ya, Mas Dono konsultasi pendampingan ya, betul kita open, Mas Salim open ya, kolaborasi, saya chat ke admin ya. pendampingan, konsultasi ya. Oke, monggo saya serahkan ke Coach Salim nih mau dijawab yang mana, kemudian kita Ya, closing statement ya. oke. Mas Dono bisa ya kalau mau pendampingan nanti bisa bisa tanya admin ya, bisa kontak admin, WhatsApp admin biar langsung di apa, data ya. Karena kalau untuk pendampingan dan ini saya nggak buka banyak ya Mas ya. Betul. Karena kan saya nggak bisa tiba-tiba ada 50 orang kita pendampingan, aduh bisa-bisa bisnisnya kacau saya. Iya, Karena ya. pengen sedikit aja cuma sampai achieve targetnya apa, baru mungkin saya bisa buka batch selanjutnya gitu. Mhm.
Jadi bisa langsung kontak aja untuk yang butuh pendampingan ya. Untuk konsultasi pembuka cabang banyak seperti apa ya, nanti bisa masuk ke pendampingan juga. Ini masih apa? 858. Ya bisa. eh, ya. Kalau saya ajarin apa yang udah saya terapkan di Daud Kemayu ya. Bisa launching banyak cabang, bisa close banyak mitra, apa yang saya lakukan. Nah, itu nanti yang saya deliver ke ya. Budget pendampingan berapa nanti bisa kontakin ya Mbak Joan ya. Nah, itu udah kontaknya udah ada. Oke. Iya. Wah, Ya, masih ini kalau teman-teman melihat ini Coach Alim agak tenang pada malam hari ini atau kemana-mana kemarin karena memang energi berbagi beliau tuh luar biasa. Saya ngeliat, "Ih, gila ini habis pergi ke sini, ke situ lagi, ini ke situ lagi." Itu karena Iya, dorongan untuk sharing ke alumni-alumninya itu, aduh luar biasa lah. Pokoknya patut diacungi jempol 5 lah. ada lemes biasanya kalau malam ya. Pengennya sih kalau Zoom ini sore gitu Mas ya, atau Iya, kadang ya, pada banyak yang nggak bisa kalau ini ya jam iya. kerja. Ya itu, tapi tadilah memang saya saranin ya, saya sudah melihat Coach Alim ini dari jauh, dari dekat, dari tengah-tengah, itu memang worth it banget, khususnya untuk di kuliner ya. Di kuliner itu sangat recommended ya. Bantuannya, after self service-nya, ketulusannya, update ilmunya, terus beliau ini sosoknya juga terus belajar, jawabannya juga mudah dipahami gitu. Pokoknya luar biasa, recommended. Langsung aja check out e-course-nya atau mau langsung pendampingan sudah ada di situ. Soal biaya, kalau e-course itu 149.000, yang klik check out pada malam hari ini dapat bonus spesial. Kalau untuk pendampingan dan konsultasi itu nanti bisa kita bahas ya. Artinya kebutuhannya apa, keperluannya apa, manpower kah, atau sekedar insight, atau panduan seperti apa. Dan tujuannya memang pengen melahirkan sultan-sultan gerobak baru karena kita tahu kondisi di Indonesia ini butuh pengusaha lebih banyak lagi. Ya, saya harap teman-teman di sini menjadi bagian dari orang-orang yang menggerakkan ekonomi di Indonesia ini. Oke, silakan Coach, mungkin closing statement-nya. Ya, oke, makasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, lancar selalu, sehat selalu, lancar bisnisnya. Semoga apa yang kita upayakan berkah dan manfaat untuk kita semua, untuk keluarga, dan untuk lingkungan sekitar kita. Kali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, gitu ya, mohon dimaafkan. Saya pun masih belajar juga ya, masih terus belajar terus, upgrade terus ya. Eh, Sama ya, kita sama-sama praktis. Kita coba untuk melakukan yang terbaik buat perusahaan kita. Ya, insya Allah apapun yang teman-teman butuh dibantu untuk pendampingan ataupun eksekusi bisa kontak ke admin kita, nanti kita bantu semaksimal mungkin sampai tembus target yang emang diinginkan. Gitu, Mas Munir. Thank you. Siap, terima kasih. Habis ini pantauin grup ya untuk link check out ataupun detail-detail soal pendampingan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.